warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan pembelajaran, Bapak ingatkan kembali, kalian wajib mengisi daftar kehadiran atau presensi kalian di grup WhatsApp kita. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita juga harus memulainya dengan berdoa. Silakan Ketua kelas kita pimpin teman-temannya berdoa. Rehan. Baik Pak, sebelum memulai pelajaran ini marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang permainan bola voli passing atas. Untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah lompat jauh gaya menggantung. Selama pembelajaran berlangsung, Bapak harapkan kalian tetap semangat ya, meskipun pembelajaran kita masih dilaksanakan dalam online. Kita tidak bisa bertemu secara langsung karena pandemi yang masih melanda di negara kita ini. Jadi ingat, jaga kesehatan kalian dengan mematuhi protokol pemerintah. Selalu menggunakan masker dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Bahan ajar sama LKPD sudah kalian baca? Sudah. Sudah Pak. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang aktivitas lompat jauh gaya menggantung. Sebelumnya kalian sudah pernah melakukan lompat jauh gaya menggantung? Belum Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oh ya, Belum, Pak. memang untuk materi lompat jauh gaya menggantung ini kita lakukan di semester ini. Tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan kalian memiliki pengetahuan tentang pola variasi gerak spesifik menggunakan lompat jauh gaya menggantung dengan prosedural gerakan. Kalian diharapkan memiliki keterampilan pola variasi gerak spesifik menggunakan lompat jauh gaya menggantung dengan jarak minimal 3 meter. Serta menjunjung tinggi nilai sportivitas, tanggung jawab, menghargai perbedaan individu, percaya diri, cermat, proaktif, dan kreatif. Paham kira-kira apa, Pak? Paham, Pak. Paham, Pak. Coba anak-anak Bapak semua amati gambar berikut ini. Menurut kalian, ini gambar tentang apa? Ada yang bisa? Saya, Pak. Yang gambar 1, gambar spesifik awalan, Pak. Yang mana itu gambar 1? Yang sedang berlari, Pak. Yang gambar 2-nya, Pak, gerak spesifik tumpuan. Yang mana itu? Di bawah, Pak, yang pijak papan tumpuan. Yang lain setuju benar yang di bawah? Benar Pak. Oke, Benar, bagus. Pak. Ya. Benar ya. Ini Benar, tumpuan Pak. atau tolakan. Selanjutnya yang mana, Riri? Yang gambar ketiga, gerak spesifik saat di udara. Yang mana itu? Yang atas, Pak. Benar ya. Selanjutnya? Yang gambar keempat, gerak spesifik mendarat. Ya. Nah, ini ya keterangan dari gambar ini. Pertama itu adalah gerak awalan, ini tolakan, ini melayang, dan ini mendarat. Selanjutnya, ada yang tahu apa itu lompat jauh? Saya Pak. Lompat jauh adalah suatu bentuk gerakan melompat, mengangkat kaki ke atas depan dalam upaya membawa berat titik berat badan selama mungkin di udara. Benar yang dijawab Yanza. Itu adalah pengertian dari lompat jauh. Ada yang tahu apa saja gaya dalam lompat jauh? Saya Pak, gaya jongkok, gaya menggantung, gaya berjalan di udara Pak. Benar apa yang disampaikan Herlambang. Gaya dalam lompat jauh itu ada 3. Ada gaya jongkok, ada gaya menggantung, ada gaya berjalan di udara. Nah, yang kita pelajari adalah tentang gaya menggantung. Ada yang tahu apa saja tahapan dalam lompat jauh? Saya Pak. 1. Awalan atau ancang-ancang. 2. Tolakan atau tumpuan. Ya. 3. Sikap badan di udara atau melayang. 4. Sikap mendarat. Apa yang disampaikan Reza benar. Tahapan dalam lompat jauh itu ada 4. Benar kan? Yang membedakan gaya dalam lompat jauh itu ada yang tahu pada tahapan yang di mana? Tahapan melayang, Pak. Benar ya? Apa yang disampaikan Riri? Ada yang tahu apa gerak spesifik lompat jauh pada saat awalan? Saya Pak, gerak spesifik awalan dilakukan dengan lari secepat-cepatnya ke arah papan tumpuan, tidak mengubah kecepatan dan langkah saat akan bertumpu pada papan tumpuan. Apa yang disampaikan Juan itu benar. Gerak spesifik awalan
Dilakukan dengan lari cepat-cepatnya ke arah papan tumpuan, tidak mengubah kecepatan dan langkah saat akan bertumpu pada papan tumpuan. Lanjut, gerak spesifik lompat jauh pada saat tumpuan. Ada yang bisa? Saya, Pak. Gerak spesifik tumpuan. Saat kaki tumpuan menolak pada papan tumpuan, posisi badan lebih ditegakkan. Urutan tumpuan kaki menolak pada papan tumpuan, mulai dari tumit telapak kaki diteruskan pada ujung telapak kaki. Gerakan mengayun kaki ke belakang, ke depan, ke atas. Bersamaan dengan kedua lengan diayun ke depan, ke atas. Benar ya apa yang disampaikan sama Yanza tadi? Gerak spesifik tumpuan atau tolakan. Saat kaki tumpuan menolak pada papan, posisi badan lebih ditegakkan. Urutan tumpuan kaki menolak pada papan tumpuan mulai dari tumit telapak kaki diteruskan pada ujung telapak kaki. Gerak mengayun kaki ke belakang, ke depan, atas. Bersamaan dengan kedua lengan diayun ke depan atas. Selanjutnya, gerak spesifik lompat jauh pada tahapan melayang. Ada yang tahu bagaimana gerak spesifik? Saya, Pak. Gerak spesifik saat di udara atau melayang adalah badan melenting ke belakang, kedua lengan lurus ke atas di samping telinga. 3, kedua kaki hampir rapat di belakang badan. Benar ya apa yang disampaikan Rehan? Gerak spesifik lompat jauh pada saat melayang itu adalah badan melenting ke belakang. Kedua lengan lurus ke atas di samping telinga. Kedua kaki hampir rapat di belakang badan. Kita lanjut. Gerak spesifik lompat jauh tahapan mendarat. Ada yang bisa? Saya, Pak. Dari sikap di udara, kedua lengan diluruskan ke depan, kedua lutut dan badan dibawa ke depan. Saat kedua kaki akan menyentuh tempat pendaratan, luruskan ke depan dan mendarat dengan kedua tumit terlebih dahulu. Saat kedua kaki mendarat, kedua lutut mengeper dan berat badan dibawa ke depan. Benar ya, apa yang disampaikan Jumiati itu adalah gerak spesifik lompat jauh pada saat tahapan mendarat. Untuk itu, Bapak akan memberi kalian simulasi bagaimana cara melakukan gerak spesifik lompat jauh gaya menggantung ini. Nah, sekarang sediakan satu buku. Kita bayangkan, buku ini adalah lintasan atau arena dalam lompat jauh. Coba semuanya posisi tangannya seperti ini dan diletakkan ke bawah seperti orang sedang berlari. Setelah itu, untuk gerak tumpuan, kita gunakan telapak tangan kita. Posisi tumit kita dulu yang menyentuh papan tumpuan seperti ini, ya. Baru diayunkan, baru didorong badannya ke depan. Pada tahapan melayang, nah, posisinya seperti ini, dilenturkan ke belakang. Ah, ini kita anggapkan ini badan kita, jadi dilentingkan ke belakang. Selanjutnya masuk ke tahapan mendarat, jatuhkan ke bawah dan dorong badannya ke depan. Paham kira-kira? Paham, Pak. Paham ya? Oke, bagus. Selanjutnya kita masuk ke variasi gerak spesifik lompat jauh gaya menggantung. Artinya kita melakukan satu bentuk gerak spesifik dengan berbagai cara. Yang kita lakukan nanti adalah gerak spesifik mendarat dengan jarak minimal 3 meter. Nah, sebelum itu ada yang ingin bertanya tentang penjelasan yang kita bahas tadi? Saya, Pak. Kenapa di saat pendaratan lompat jauh gaya menggantung paling baik dilakukan dengan menggunakan dua kaki? Pertanyaan dari Riri adalah kenapa saat mendarat kita paling baik itu menggunakan dua kaki? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Agar terhindar dari cedera, Pak. Benar, kenapa kita harus menggunakan dua kaki supaya kita terhindar dari cedera? Ada lagi yang ingin menambahkan jawaban dari Yanza? Saya, Pak. Menurut kamu apa, Yuan? Kenapa harus menggunakan dua kaki? Untuk memudahkan membawa berat badan ke depan. Itu juga benar, karena akan memudahkan kita untuk membawa badan ke depan. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan memberikan video, nanti kalian lakukan seperti ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Yogi. Di sini Bapak akan mengajarkan bagaimana cara melakukan variasi gerak spesifik lompat jauh gaya menggantung. Dan untuk itu perhatikan gerakannya. Itu gerak spesifik tahapan awalan atau ancang-ancang. Selanjutnya pada saat tahapan tumpuan, melayang di udara,
pada saat melayang ini? Pada tahapan mendarat. Ini gerakan keseluruhannya, perhatikan. Variasi gerak spesifik lompat jauh gaya menggantung jarak 3 meter. Kalian tidak punya meter di rumah, bisa dimodifikasi dengan langkah kalian. Kita bisa modifikasi untuk lapangan atau arena lompat jauhnya, kita bisa menggunakan lapangan yang ada di rumah kalian. Yang penting gerak spesifik, ya, jelas, dan juga kalian bisa melaksanakannya dengan jarak 3 meter. Mungkinlah pembelajaran PJOK materi variasi gerak spesifik lompat jauh gaya menggantung yang bisa dipraktekkan nanti di rumah yang kita lakukan secara daring atau online, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 4 tahapan tadi, pada saat tahapan mana yang sulit mungkin kalian lakukan? Tahapan melayang, Pak. Menurut Riri, tahapan melayang. Ada lagi yang lain? Saya mendarat, Pak. Yanza saat mendarat. Kenapa Riri? Kenapa kamu anggap pada saat melayang itu sulit dilakukan? Susah aja, Pak. Susah aja melakukan koordinasi tubuhnya ya? Ya, Pak. Kalau menurut kamu Yanza, kenapa menurut kamu mendarat yang sulit? Jadi kalau kita mendarat kadang badannya mundur ke belakang, Pak. Dengarkan, untuk supaya tidak jatuh ke belakang, jadi usahakan pada saat kalian sudah mulai mendarat, dorong badannya ke depan, jangan diturunkan badan ke belakang. Sekarang siapa yang bisa melakukan simulasi pada saat lompat jauh gaya menggantung? Saya, Pak. Seperti apa, Revan? Coba praktekkan. Pertama berlari kan, Pak. Terus melompat menggunakan tumitnya terlebih dahulu. Ya. Nah, sampai ke ujung kaki baru melompat. Terus turunnya pakai tumit kaki juga, Pak. Oke, bagus. Penjabaran dari Revan. Benar yang disampaikan Revan? Teman-teman yang lain? Benar, Pak. Benar, Pak. Benar ya? Apa kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita pelajari? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Saya, Pak. Satu-satu ya. Silakan Sakti, apa kesimpulannya? Untuk melakukan tumpuan, kita harus menggunakan satu kaki terkuat yang diawali dari telapak kaki bagian tengah, dan ujung kaki. Ada lagi yang lain yang dapat menyimpulkan? Saya, Pak. Silakan, apa Yanza? Menurut saya setelah menambah pengetahuan saya dan juga menambahkan keterampilan saya dalam melakukan lompat jauh gaya menggantung. Benar ya? Apa yang disimpulkan dari teman-teman kalian tadi, dari Sakti, dari Yanza itu benar semua. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita. Setelah dilaksanakannya pembelajaran, menurut kalian apa manfaat dari pembelajaran ini? Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, penanaman nilai disiplin, menghargai perbedaan, dan tanggung jawab, Pak. Bagus Jumiati. Menurut dia selama pembelajaran tadi dia jadi dapat bermanfaat untuk kita dalam pengetahuan dan juga keterampilan serta menghargai perbedaan. Selanjutnya, untuk tugas kalian kumpulkan melalui Google Classroom. Video juga kalian harus buat, jangan sampai tidak mengumpulkan tugas. Tugas kalian itu Bapak tunggu sampai besok jam 6. Untuk ketentuan video, harus menggunakan baju olahraga. Pembelajaran selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu materi senam lantai. Paham anak-anak Bapak semuanya? Paham. Pak. Sebelum pembelajaran Bapak tutup, masih ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Buat video lompat jauhnya, Pak, boleh di pantai. Boleh, ya. Itu boleh modifikasi. Yang penting tampilkan kreativitas kalian. Boleh. Pakai TikTok boleh, Pak. Boleh, ya. Yang penting jelas gerak spesifiknya, pada saat mendarat juga jelas. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, Bapak rasa cukup ya. Silahkan ketua kelas kita, Rehan, pimpin teman-temannya berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.